Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Sefali Fidihatullah. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil, dan prodi saya Teknik Konstruksi Gedung dengan NIM 25014210009. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang pengenalan alat waterpass. Apa sih itu waterpass? Waterpass adalah suatu alat untuk menentukan suatu elevasi setiap titik, dan alat ini biasanya untuk mengetahui struktur benar-benar rata secara horizontal dan tegak lurus seperti vertikal. Fungsi alat waterpass pada suatu konstruksi. Nah, alat waterpass ini bukan hanya sekedar untuk menentukan kelurusan pada tembok, tetapi alat waterpass ini sangat begitu besar manfaatnya pada setiap konstruksi. Yang pertama, yaitu menentukan elevasi, dapat mempermudah pekerjaan elevasi timbunan dan galian. Oke, yang kedua yaitu menentukan kemiringan pada perpipaan agar aliran air tetap lancar. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya permukaan tanah itu sejajar, maka aliran itu akan mengakibatkan tidak lancar. Makanya waterpass ini sangat penting pada sistem perpipaan agar mengetahui kemiringan pada perpipaan. Oke, yang ketiga yaitu untuk memastikan pondasi, tiang, dan balok dengan berada di posisi yang tepat. Yang keempat yaitu menentukan keseragaman pada lantai, jalan, dan jembatan. Jadi jalan dan jembatan ini harus elevasinya lurus ya teman-teman. Oke, yang kelima itu ada memastikan perhitungan pada pondasi dan timbunan tanah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis waterpass. Yang pertama itu ada manual spirit level. Manual spirit level ini alat yang sederhana untuk menentukan suatu kelurusan atau kemiringan. Alat ini juga mempermudah mengukur pada konstruksi yang sederhana ya teman-teman. Yang kedua yaitu ada automatic level. Automatic level ini dia menggunakan tripod dan teleskop. Automatic level ini digunakan pada mengukur elevasi tanah dan timbunan. Yang ketiga ada digital level. Dengan sensor elektronik dan lebih modern, alat ini juga digunakan untuk mengukur konstruksi yang berskala besar. Contohnya seperti apa? Seperti kita mengukur untuk konstruksi gedung. Makanya kita harus menggunakan digital level ini karena lebih presisi dan lebih mudah. Oke, yang keempat itu ada rotation laser level. Alat ini yang memproyeksikan kelurusan horizontal dan vertikal secara 360 derajat. Versi laser level ini digunakan untuk menentukan kelurusan pada plafon, jalan, dan lantai. Kita lanjut yaitu ke komponen utama waterpass. Yang pertama itu ada teleskop. Nah, teleskop ini di dalam teleskop yang dimana dia ada sebuah garis kayak seperti vertikal begini. Yang atas itu yaitu batas atas, yang tengah batas tengah, yang bawah batas bawah. Bisa disingkat seperti BT, BA, dan BB. Oke, yang kedua itu ada libela atau bisa disebut nivo kotak. Nah, nivo kotak ini di dalamnya berisi sebuah cairan pada tabung. Kalau misalnya si cairannya sudah berada di tengah-tengah, maka tripod ini sudah berada di permukaan yang rata. Oke, yang ketiga ada skrup penyetel. Nah, skrup penyetel ini sebelumnya digunakan
pada si Nuvo kotak kan teman-teman, agar Nuvo kotak mudah. Nah tapi kalau misalnya si skrup penyetel ini, dia perbandingannya yaitu 2:1, agar bisa memudahkan si Nuvo kotak untuk memeratakan cairannya. Oke, yang keempat ada si tripod. Nah tripod ini bisa disebut sebagai kakinya waterpass. Nah alat ini agar bisa menstabilkan si waterpass. Oke, yang kelima itu ada rambu ukur. Rambu ukur ini dia digunakan untuk menembak jarak di setiap titik. Contoh seperti salah satu ada yang menembak di waterpass dan salah satu juga ada yang memegang si rambu ukur. Kalau misalnya rambu ukur ini sudah lurus, maka pengukuran bakal diselenggarakan. Oke, berikut cara menggunakan alat waterpass dengan benar. Yang pertama ada persiapan awal. Oke, yang pasti yang kita lakuin awal-awal yaitu pasang tripod di permukaan yang stabil. Selanjutnya yaitu taruh waterpass di atas tripod. Selanjutnya setel skrup untuk meluruskan si waterpass sehingga bola kotaknya itu setara. Oke, yang kedua itu penentuan si titik nol. Langkah-langkahnya yaitu ada si arahkan teleskop ke titik BM. Selanjutnya catat perhitungan pertama sebagai acuan kita atau acuan tinggi. Yang ketiga yaitu pengukuran pada titik lain. Nah, step by step itu mengukur setiap titik yang berbeda. Yang kedua, catat perhitungan titik tersebut. Dan ketiga, menghitung selisih setiap titik. Oke, yang keempat yaitu ada simpan data. Nah, simpan data ini bisa disimpan di Word atau aplikasi lunak yang lainnya. Cara perhitungan alat waterpass. Alat waterpass ini yang dimana dia ada batas tersendiri, yaitu yang di atas ada batas atas, yang di bawah ada batas tengah, yang di bawahnya lagi ada batas bawah. Buat rumusnya yaitu batas atas ditambah batas bawah, nanti hasilnya dibagi 2, maka jumlahnya yaitu adalah batas tengah. Kelebihan dan kekurangan waterpass. Yang pertama yaitu pada stabil. Kelebihannya itu memang alat ini lebih stabil dan elevasinya lebih jelas. Kekurangannya adalah pada pengukuran di jarak dekat. Itu agak menyusahkan saat menembak si titik dekat. Selanjutnya itu ada harga. Kelebihannya memang alat ini lebih terjangkau daripada alat pengukuran yang lainnya. Kekurangannya itu dia membutuhkan orang untuk membaca rambu ukur. Oke, selanjutnya adalah kemudahan si pengguna. Kelebihannya itu mudah dipelajari dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya itu membutuhkan tripod dan leveling manual. Selanjutnya ada portabilitas. Alat ini ringan dan mudah dibawa ke lapangan. Kekurangannya yaitu kurang praktis dibandingkan dengan alat ukur digital yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.